Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohmatul Faiza selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Saya Amanda Aura Rosita dengan NPM 2101301090 dari kelas G258 akan mempresentasikan esai saya dengan judul Pentingnya Faham Moderasi Beragama di Masa Pandemi Saat Ini, khususnya bagi mahasiswa di Indonesia. Sebelum memasuki materi inti, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian moderasi. Pengertian moderasi di sini terdapat 3 sumber, yaitu yang pertama dalam bahasa Latin, moderatio, yang artinya kesedangan. Dengan kata lain, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Arti yang kedua yaitu menurut KBBI. Terdapat dua arti dalam KBBI, yakni yang pertama, pengurangan kekerasan, dan yang kedua, penghindaran kekerasan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai wasat atau wasatuyah, yang artinya penengah atau pelerai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa moderasi adalah sikap yang apa adanya dan sederhana. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya untuk senantiasa tidak berlebihan dalam bertindak, berkata, beribadah, dan juga berpenampilan, seperti yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu moderasi beragama dalam pandangan Islam. Dalam Islam, moderasi beragama dipandang sebagai kepekaan dalam memposisikan kepribadian pada posisi tengah. Dan Islam mengajarkan untuk berperilaku moderat setiap menyikapi persoalan yang ada, karena prinsip moderat sudah menjadi karakteristik dalam Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu, yang pertama, adil. Adil adalah persamaan hak yang didapatkan dan tidak condong ke salah satu pihak saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan bahwa seluruh hambanya diwajibkan untuk selalu berperilaku adil dalam aspek kehidupannya. Maka, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersikap adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan budaya, karena memang sudah terkandung dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 8. Untuk prinsip yang kedua yaitu toleransi. Sikap menghargai suatu perbedaan dari pribadi kita, atau dengan kata lain, toleransi adalah tingkah laku seseorang dalam menghargai dan menilai pendirian orang lain, seperti contohnya mengakui adanya pendapat orang lain. Prinsip yang terakhir adalah keseimbangan. Seimbang adalah keterikatan yang tidak menyimpang dari ketetapan dan tidak melampaui batas. Dalam Islam dianjurkan untuk seimbang dalam bertindak, berkata, beribadah, dan aspek kehidupan lainnya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu moderasi beragama di masa pandemi. Untuk pandemi COVID-19, ini adalah salah satu mimpi terburuk bagi Indonesia, karena hampir seluruh perekonomian di kota-kota lumpuh, mulai dari bidang pariwisata, perhotelan, dan juga kuliner. Selain itu juga berdampak dalam bidang keagamaan. Contohnya, beribadah di masjid, kegiatan pengajian, sampai sholat Jumat berjamaah ditiadakan untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, pemberangkatan jemaah haji juga ditunda untuk beberapa waktu ke depan. Untuk situasi tersebut, hendaknya kita saling menguatkan, mengingatkan, membantu, dan tentunya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Yang dapat dilakukan saat pandemi dalam lingkup moderasi beragama adalah mengambil keputusan dengan Al-Quran atau hadis sebagai acuannya, tidak terlalu keras dan egois jika meminta bantuan, tetap menjunjung tinggi kebenaran walaupun tidak sejalan dengan ekspektasi kita, dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Dan untuk materi yang ketiga yaitu peran mahasiswa dalam konteks moderasi beragama. Banyak mahasiswa di Indonesia saat ini sangat paham akan teknologi-teknologi terkini, tetapi tak sedikit juga
Ada mahasiswa yang kurang memahami akan hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, karena minat baca tentang keagamaan sangatlah rendah. Maka, sebagai penerus bangsa, mahasiswa bisa melakukan yang pertama, yaitu mendalami lebih jauh tentang keagamaan. Jadi, bukan persoalan duniawi saja yang ditonjolkan, melainkan juga persoalan keagamaan, seperti makna dari moderasi sendiri yang menjelaskan tentang keseimbangan. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu seperti membuat forum keagamaan secara online, tidak terlalu sibuk dalam persoalan duniawi, dan tentunya melakukan segala sesuatu dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian untuk selanjutnya yaitu taat agama dan juga hukum. Untuk menguatkan sikap dalam moderasi beragama, kita juga perlu untuk mematuhi aturan, baik dari aturan hukum ataupun aturan agama itu sendiri. Karena pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut tidaklah memberatkan, justru memberikan pengaruh positif terhadap kita. Seperti contohnya, sholat Jumat yang wajib dilaksanakan di masjid secara berjamaah bagi umat muslim laki-laki. Jika terdapat uzur, seperti hujan badai atau pandemi, kewajiban tersebut telah gugur dan dapat digantikan dengan sholat duhur di rumah. Nah, jika kita sudah paham dan mau menaatinya, pasti kita akan lebih tenang dalam melakukan ibadah tersebut. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.